Hai guys, Shalom. Selamat datang di channel kami dari Departemen Komunikasi Gereja Advent Jemaat Batu Ampar. Ruang untuk merenung, berdoa, dan dikuatkan oleh kasih Tuhan setiap hari. Sebuah program yang bukan sekedar cerita, tapi perjalanan nyata. Apapun keadaanmu hari ini, ingat, kamu tidak sendirian. This is your journey, this is your story, and this is Walk with God. Halo, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, saya dengan Gea. Saya sudah menikah dan pada saat ini saya hendak membagikan kesaksian tentang ujian pernikahan kami. Walaupun pada saat saya menceritakan kisah ini, usia pernikahan kami baru 1 tahun. Dan saya yakin pendengar kesaksian ini banyak orang tua yang usia pernikahannya sudah lebih dari 5 tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin sudah golden age marriage. Tapi saya berharap kisah ini yang mungkin tidak sebanding dengan ujian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa ambil makna rohani untuk menguatkan iman kerohanian kita. Pada awal pernikahan, kami memang tidak menunda-nunda untuk memiliki keturunan, namun juga tidak terlalu ngoyoh atau memaksa untuk cepat memiliki keturunan. Jadi kami percaya dengan rencana Tuhan, kapanpun Tuhan kasih maka itu adalah yang terbaik. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kami menjalani usia pernikahan, kami masih tetap menghidupi kehidupan kami seperti sebelumnya, bekerja, melayani, bahkan kami juga masih suka ngumpul ataupun ngobrol dengan teman-teman kami yang lainnya. Ketika sudah 3 bulan, memang sudah muncul pertanyaan dalam benak kami. Kenapa ya? Kok Tuhan belum kasih atau izinkan saya hamil? Namun karena masih 3 bulan, jadi kami masih bersuka cita, masih menghidupi kehidupan kami seperti aktivitas biasanya. Masuk di usia pernikahan yang ke-6 bulan, pertanyaan itu sudah mulai menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Wah, sudah setengah tahun gak kerasa. Tapi kenapa ya kok Tuhan masih belum kasih atau izinkan saya hamil? Akhirnya usaha itu mulai timbul. Seperti lebih sering berolahraga, minum vitamin, dan juga lebih berusaha dan juga lebih berdoa. Tapi kami tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita, melayani Tuhan, sambil kami berusaha dan berdoa. Pada usia pernikahan yang ke-9 bulan, itu sudah cukup waktunya untuk orang bertanya kepada kami, kok belum hamil? Kenapa? Akhirnya itu menjadi sebuah pertanyaan yang lebih mengkhawatirkan bagi kami. Kenapa ya itu belum terjadi kepada kami? Mungkin teman-teman yang lain yang menikah ada yang langsung dikasih. Hal-hal seperti itu yang kadang membuat kami menjadi lebih khawatir. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Ya terkadang juga kalau berdoa ataupun ada yang bertanya bikin kami sedih. Dan juga kadang ya ada momen-momen di mana menjadi nangis. Tapi saya yakin itu membuat kita untuk lebih dekat berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya pada usia pernikahan yang ke-10 bulan, itu pada bulan Januari, di mana di gereja kami ada program 10 hari berdoa. Jadi selama program itu setiap hari 1 sampai 10, kita benar-benar fokus untuk berdoa. Jadi lebih intens dalam berdoa dan tentunya pokok doa yang kami utamakan ialah untuk memiliki keturunan karena sudah 10 bulan. Setelah 10 hari berdoa itu selesai, yaitu di akhir Januari, ternyata Tuhan benar-benar ada dan Tuhan jawab doa kami langsung. Karena di akhir Januari ternyata saya dapati saya hamil, positif hamil, dan ketika cek ke dokter sudah usia yang ke-3 minggu. Itu adalah sebuah kabar yang sungguh menggembirakan, kabar sukacita karena benar-benar Tuhan jawab doa itu ketika 10 hari berdoa kami intens kepada Tuhan. Akhirnya kami menjalani kehidupan tersebut sampai usia yang ke-7 minggu kehamilan, kami cek lagi ke dokter. Biasanya usia kehamilan 7 minggu itu sudah ada janin yang terlihat. Namun ketika saya melakukan cek ke dokter, ketika di USG, ternyata itu hanya kantong kosong dan tidak ada janinnya. Namun kata dokter nggak apa-apa, itu bukan rumus. Kamu datang lagi aja minggu depan ya untuk melakukan cek lagi. Semoga minggu depan sudah ada dan itu sudah berkembang dengan baik. Ya kembali
ujian itu datang ke dalam kehidupan kami, membuat kami untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan juga lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian minggu depannya kami datang cek kepada dokter. Dan ternyata di usia kehamilan 8 minggu itu, di mana tanda-tanda janin harusnya sudah jelas, isi kantong kehamilan itu masih kosong. Bahkan dinding rahim tempat janin tersebut berkembang sudah mulai luruh memang, ditambah juga dengan tanda-tanda gejala lainnya seperti saya sudah mulai keluar flek. Dan itu adalah tanda yang jelas bahwa janin ini tidak berkembang. Dan memang akhirnya betul saja di usia kehamilan 9 minggu saya harus jalani kuret. Orang-orang terdekat, keluarga, orang tua memberikan kekuatan kepada kami. Dan ada satu pesan dari mama saya mengatakan bahwa jangan sekali-sekali bertanya kepada Tuhan kenapa ini terjadi. Tuhan sudah jawab doa, tapi dia ambil begitu cepat. Jangan tanyakan hal itu dan juga jangan berkata, Tuhan, kami sudah pelayanan, kami sudah aktif di gereja, kami sudah berusaha berdoa, berharap lebih dekat kepada Tuhan. Jangan pernah menanyakan itu kepada Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa setiap cobaan dan ujian yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah tanda supaya kita terus berusaha dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Satu kalimat yang menjadi caption yang menguatkan saya adalah ketika ujian datang, Tuhan sedang hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika ujian itu datang ke dalam kehidupan kita, belum berarti Tuhan meninggalkan kita, atau bahkan ketika kita terperosok paling bawah, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Justru ketika ujian dan cobaan itu datang, disitulah Tuhan hadir. Mungkin kita akan bisa bertanya dan menjawab pertanyaan kita yang sebelumnya kenapa nanti. Karena kita bisa tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu nanti, ketika Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi saya benar-benar percaya bahwa ketika 10 bulan itu Tuhan memberikan saya positif hamil, itu benar-benar tanda dari Tuhan bahwa kalian bisa dan sehat, namun belum waktunya. Jadi Tuhan izinkan janinnya belum ada, kami belum dengar detaknya. Memang karena itu adalah hanya sebuah tanda dulu bahwa kami bisa dan sehat, tapi saat ini belum waktunya. Karena mungkin Tuhan mau kami masih terus melayani dengan lebih giat, untuk berusaha, untuk memuji dan mengabarkan akan kasih Tuhan. Satu ayat yang menjadi kekuatan bagi kita adalah di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua. Sekali lagi, ketika ujian datang, Tuhan sedang hadir. Bukan berarti itu menjadi buat kita terperosok, tapi ujian itu membuat kita lebih baik dalam kehidupan kita. Saya justru merasa senang dan bangga pernah mengalami ujian itu, karena level iman kita dikuatkan dengan adanya ujian. Kiranya Tuhan selalu menolong kita dalam setiap fase kehidupan kita, tetap semangat dan tetap berserah kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati.